Kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau. Kiranya pada kesempatan yang indah ini, kami boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat merenungkannya dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, anak-anak yang Tuhan kasihi. Kiranya kuat kuasa firman-Mu memampukan kami untuk bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Haleluya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 41 sampai 52 yang akan mendasari perenungan kita pada saat ini. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan memeliharanya hari lepas hari. Anak-anak yang Tuhan kasihi, kita manusia yang hidup di dunia ini pasti akan bertumbuh. Mari kita perhatikan sebentar video animasi yang memperlihatkan manusia bertumbuh. Kalau kita perhatikan video animasi yang singkat itu, kita akan mendapatkan manusia yang bertumbuh dari seorang bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Ya, setiap kita pasti akan bertumbuh secara fisik. Ada ya perubahan ukuran tubuh, perubahan dada,
perubahan suara, perubahan kulit, perubahan rambut, dan lain sebagainya. Akan tetapi, bagi setiap kita yang mengikuti kebaktian saat ini, kita sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, kita perlu memperhatikan keberadaan kita supaya kita dapat bertumbuh sehat, baik jasmani maupun rohani. Maka dari itu kita perlu memperhatikan pertumbuhan kita. Kita melihat akan gizi, nutrisi, dan kita juga perlu melakukan imunisasi yang lengkap, termasuk menerima vaksin COVID-19 untuk anak-anak, supaya anak-anak dapat kekuatan, dapat kekebalan tubuh dari paparan COVID-19 dan mampu menghadapi varian yang baru. Tentunya kita tidak hanya memperhatikan pertumbuhan fisik saja, akan tetapi kita juga perlu memperhatikan pertumbuhan mental, spiritualitas kita sebagai anak yang Tuhan kasihi. Caranya bisa sederhana, main bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, berkomunikasi yang baik. Kita belajar mengenal warna, belajar menghitung, belajar menghafal nama orang-orang yang ada di sekitar kita, dan lain sebagainya. Kita perlu juga bersekutu, mendengarkan cerita-cerita dalam Alkitab, berdoa, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga harus bersyukur jikalau ada dari antara kita yang mana orang tuanya memperhatikan pertumbuhan diri kita, baik iman, baik jasmani maupun rohani. Kalau kita perhatikan firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52 yang kita baca, kita akan menyaksikan bagaimana orang tua bernama Yusuf dan Maria sangat serius dalam memperhatikan, mendidik, dan membesarkan anaknya Yesus hingga ia dapat terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan Allah. Ada dua hal yang dapat kita pelajari yang membuat Yesus bertumbuh dalam Tuhan Allah. Yang pertama, Yesus menjalin relasi bersama Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 51 kita dapat perhatikan. Kita menyaksikan dalam Lukas 2 ayat 41 ada gambaran bagaimana Yesus dibesarkan oleh orang tuanya. Orang tuanya adalah pasangan hidup yang saleh. Setiap tahun Maria dan Yusuf pergi dari Nazaret ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem cukup jauh. Pada waktu itu tidak ada orang yang mempunyai mobil mewah. Belum ada kereta api, apalagi pesawat terbang. Kebanyakan orang berjalan kaki dan perlu beberapa hari dari Nazaret sampai ke Yerusalem. Setelah semua acara perayaan Paskah selesai, mereka pulang. Orang yang berasal dari jauh, biasanya mereka berjalan berkelompok-kelompok. Yusuf dan Maria menempuh perjalanan kurang. Mereka pikir Yesus ada bersama dengan teman-teman seperjalanannya. Kehebohan kemudian muncul saat Yusuf dan Maria tidak menemui Yesus dalam kelompok orang-orang seperjalanan mereka. Kaum keluarga maupun kenalan mereka tidak tahu di mana Yesus. "Hei, kamu melihat Yesus kah?" "Tidak," kata teman seperjalanan mereka. Dapat dibayangkan, setelah seharian penuh perjalanan mereka, ternyata mereka tidak menemukan anaknya. Dan waktu itu masih ramai.
Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem. Mereka mencari anaknya Yesus ke sana kemari. Yesus harus ketemu. Setelah 3 hari barulah mereka menemukan Yesus. Ternyata dia ada di dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama agama. Yesus sedang berada bersama dengan orang-orang dewasa. Yesus mendengarkan mereka dan mengajukan berbagai macam pertanyaan, sehingga banyak orang heran akan kecerdasan dan segala jawaban yang diberikan oleh Yesus. Inilah yang menyaksikan dasar iman Yesus yang kuat. Ia bisa berkumpul bersama di bait Allah untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah pada waktu di Yerusalem. Dan perlu kita perhatikan anak-anak, Yesus rutin setiap hari Sabat. Dia selalu berada di sinagoga, rumah ibadah bersama dengan orang tuanya, Yusuf dan Maria, dan orang-orang lain. Inilah merupakan perjalanan iman Yesus pada masa pertumbuhan anak-anak sampai remaja. Kisah Yesus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, baik secara pribadi maupun keluarga. Apakah ibadah kita, ibadah yang kita lakukan bersama-sama, dapat menjalin relasi kita dengan Tuhan Allah? Yang kedua, Yesus belajar mendengarkan firman Tuhan. Ayat 52 menyaksikan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, Yesus bertumbuh. Dia menjadi pintar dan cerdas. Maria dan Yusuf memastikan bahwa Yesus tidak hadir hanya berada dalam perayaan besar di bait suci, tapi itu menjadi bagian yang rutin dalam perjalanan iman ia. Ia dapat ke sinagog, ia pergi ke bait Allah. Di sana merupakan tempat pertumbuhan iman ia. Dari anak-anak hingga remaja, ia belajar akan firman Tuhan. Orang tuanya mendidik, orang tuanya bertanggung jawab mendidik Yesus. Itu berarti setiap hari Yesus merenungkan akan firman Tuhan. Orang tuanya mengajarkan, menghidupi firman Tuhan, baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi anaknya, Tuhan Yesus. Dan di usia 12 tahun di bait Allah, Yesus menunjukkan bagaimana minatnya yang besar terhadap firman Tuhan. Ia menunjukkan hikmat dan pemahaman akan firman Tuhan. Ia menghabiskan waktunya, bahkan dari kecil hingga remaja ia membaca, menghafal, merenungkan firman Tuhan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita belajar bertumbuh dalam Tuhan. Kita sedang bersama-sama bertumbuh besar, semakin tinggi, bertumbuh semakin kuat. Dulu kita pernah bayi, sekarang kita bertumbuh semakin besar. Diharapkan kita semakin berhikmat, yaitu dengan cara menjalin relasi dengan Tuhan Allah, mendengarkan firman-Nya, serta taat melakukan kehendak-Nya. Mari kita mencontoh Tuhan Yesus yang bertumbuh. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa bersama. Allah yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu, di mana kami boleh bertumbuh hingga sampai saat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau, menjalin relasi yang indah dengan Engkau dalam kebaktian awal semester 2 ini. Kiranya kami boleh semangat, gumul dan berjuang dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Tuhan tolong para siswa,
dan guru dalam mendidik anak-anak yang Tuhan kasihi, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak maupun guru boleh hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan, kiranya SDK 10 Penabur ini dapat bertumbuh di dalam iman, pelayanan, dan kasih dimanapun mereka berada. Kiranya apapun yang dilakukan, terang Kristus nampak di dalamnya. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, guru dan juga segenap pengurus dan juga pelayan di SDK 10 Penabur ini boleh dapat berjuang bersama. Ketika bergumul dalam sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Ketika berada dalam kedukaan, kiranya Tuhan hibur. Ketika ada dalam kesedihan, Tuhan merangkul mereka. Tuhan tolong kami Tuhan sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, boleh bersama-sama bertumbuh, boleh bersama-sama menjalin relasi dengan Engkau, boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berharap kiranya kami seluruhnya dapat hidup di dalam cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintah yang bergumul dengan pandemi COVID-19 yang belum usai dengan varian barunya. Kiranya Engkau tolong, Engkau berkati sehingga dunia dapat baik, dunia dapat pulih. Begitu juga dengan dunia pendidikan di mana kami sedang berusaha mengembangkannya dengan baik. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami. Kiranya juga di tengah-tengah cuaca ekstrim yang terjadi pada saat ini, kiranya kami dapat meningkatkan daya tahan tubuh kami. Kiranya kami juga dapat menghadapi dampak dari cuaca yang ekstrim ini. Begitu juga dengan saudara-saudara kami Tuhan, warga masyarakat di beberapa wilayah yang terkena dampak banjir, longsor, gempa bumi, bahkan erupsi yang masih dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan berkati sekalian. Tuhan, tolong kami, kiranya apa yang kami lakukan, anak-anak-Mu dapat memperoleh masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kiranya proses belajar mengajar yang kami lakukan itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya berkat-Mu mengalir atas kami, Engkau melindungi kami, Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, dan Engkau memberikan kasih karunia. Engkaulah menghadapkan wajah-Mu kepada kami, dan Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Kami serahkan kehidupan kami, pelayanan, pendidikan di SDK 10 Penabur ini ke dalam kuat kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup kami mohon. Amin.